menyinggung sedikit tentang pengertian dan macam-macam talak. Putusnya suatu pernikahan itu dikarenakan ada dua, yaitu yang pertama apa? Meninggal dunia. Berarti suami atau istri yang meninggal dunia menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan. Yang kedua, penceraian. Jadi yang kedua perceraian. Perceraian ini adalah putusnya, menjadi sebab putusnya suatu ikatan pernikahan karena faktor-faktor atau perselisihan dalam atau pertengkaran yang bisa didamaikan atau yang tidak bisa didamaikan oleh seorang hakim atau juru damai dari pihak suami maupun istri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang sebab putusnya suatu pernikahan, yang perlu kita bahas di sini adalah tentang perceraian, atau istilah Jawanya adalah pegatan. Kalau istilah bahasa Arabnya yaitu talak. Ada beberapa macam tentang talak. Pengertian talak itu secara bahasa adalah melepaskan suatu ikatan. Sedangkan dalam istilah, talak adalah lafal yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan asal hukumnya talak itu adalah makruh. Namun hukum makruh tersebut bisa berubah dalam kondisi tertentu. Yang pertama adalah makruh jika talak yang dilakukan tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak, dan memang asal hukum dari talak tersebut adalah makruh. Yang kedua, hukum talak yang kedua adalah mubah atau dibolehkan. Kenapa kok dibolehkan? Karena talak yang dilakukan sebagai bentuk menghindarkan atau menjauhkan dari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri. Karena buruknya peringai istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya. Namun talak tetap menjadi solusi terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki kondisi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama tadi adalah makruh. Makruh yang pertama ini bisa menjadi suatu hukum dalam talak karena sudah menjadi hukum asalnya talak, yaitu makruh. Yang pertama makruh, yang kedua mubah, yang ketiga haram. Haram, kenapa kok bisa haram? Karena talak yang dilakukan bukan karena tuntutan yang dapat dibenarkan. Yang keempat adalah sunnah. Bahkan talak sendiri bisa menjadi sunnah jikalau talak yang dilakukan terhadap seseorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-haknya Allah. Jadi seperti contohnya, istri tidak menjalankan ibadah atau tidak melaksanakan syariat dan ditegur oleh suaminya, namun dia membangkangnya atau tidak taat kepada Allah. Apa yang harus dilakukan seorang istri dalam beragama Islam, dia tidak menjalankan dan diingatkan oleh si suami, itu dia membangkang. Itu bisa talak yang dilontarkan oleh suami pada istrinya itu bisa menjadi sunnah.
Dan yang selanjutnya adalah wajib. Bahkan talak ini bisa menjadi wajib. Cerai itu bisa menjadi wajib. Ketika talak yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik terhadap yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Jadi talak ini bisa menjadi wajib ketika di situ jalan satu-satunya untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perselisihan. Seperti contohnya perselisihannya di situ bisa mengakibatkan kecelakaan atau bisa mengakibatkan terluka, penindasan, penganiayaan, maka talak adalah jalan satu-satunya. Jadi talak di situ bisa menjadi wajib. Sampai di sini ada yang dipertanyakan tentang pengertian dan macam-macam hukumnya. Saya rasa untuk macam-macam talak kita sudah mengulangi, jadi saya rasa semuanya insya Allah sudah paham. Dan ada beberapa macam tentang macam-macam talak. Yang pertama kemarin, talak itu jika ditinjau dari segi keabsahannya, maksudnya di sini sah tidaknya dalam menjatuhkan talak. Dilihat dari sah tidaknya cara menjatuhkan talak, ada beberapa macam. Yang pertama yaitu namanya talak sunni. Talak sunni ini adalah talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di saat dia suci dan belum disentuh kembali saat sudah suci lagi. Berarti antara suci yang pertama sampai suci yang berikutnya dia belum pernah menyentuhnya. Maka jika dijatuhi talak, namanya talak sunni yang sesuai dengan ketentuan agama. Namun ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan dalam talak sunni. Yang pertama, istri yang ditalak sudah pernah dikumpulinya. Jadi ketika sebelum dia menjatuhkan talak tersebut, tadi yang talak sunni tadi kan adalah ketika suci sampai dia suci yang berikutnya tidak disentuh. Namun sebelum dia menjatuhkan talak tersebut, dia sudah mencampuri istrinya. Jadi sudah sekian lama dia menjalin hubungan pernikahan, dia sudah mencampuri istrinya. Namun ketika menjatuhi talaknya tersebut, dari suci sampai sucinya lagi dia tidak mencampurinya. Yang kedua yaitu menalak istrinya harus secara bertahap, dimulai dengan talak 1, talak 2, dan talak 3. Jadi tidak sekaligus langsung ketiga-tiganya.
Jadi langsung yang pertama talak 1, terus talak 2, baru dilanjutkan dengan talak 3. Setelah dijatuhi talak, mantan istrinya tadi dapat segera melakukan masa iddah. Masa iddah itu adalah apa? Masa iddah kemarin apa? Masa iddah itu 3 kali suci, 3 kali masa suci dan 3 kali haid. 3 kali kuruk. Dan cara menjatuhkan talaknya itu ketika si istri masih dalam keadaan suci. Jadi pas nalak istrinya itu dalam keadaan suci. Terus yang kedua adalah talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang bukan menurut petunjuk syariat atau talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Jadi kebalikan dari talak sunni ini adalah namanya talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dijatuhkan kepada istri dengan 3 kali talak sekaligus. Jadi sekali dia mentalak istrinya langsung talak apa? Talak 3. Kalau yang sunni tadi beruntun, mulai talak 1, talak 2, lanjut talak 3. Kalau yang bid'i tidak beruntun tapi langsung 3 sekaligus. Terus talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid. Jadi talak yang dijatuhkan dalam talak bid'i ini kebalikan dari talak sunni. Kalau yang talak sunni tadi dalam keadaan suci, kalau talak bid'i dalam keadaan haid. Perbedaannya yang pertama di situ. Yang kedua adalah masa menjatuhkannya. Yang pertama jumlah menjatuhkan talak, yang kedua adalah waktu menjatuhkannya. Yang ketiga talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan nifas. Jadi harus suci ya. Tidak dalam haid, tidak dalam nifas. Yang selanjutnya talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya hingga kehamilan belum jelas. Jadi pas pada masa suci yang pertama itu dia sudah mengkumpuli istrinya. Nah, tadi yang talak sunni tadi kan dalam keadaan suci yang pertama sampai suci yang berikutnya itu dia tidak mengkumpulinya. Jadi karena dikhawatirkan apa? Ketika mengkumpuli pada waktu itu, pada waktu suci yang pertama tadi, itu akan jadi atau maksudnya apa? Hamil, terjadi suatu kehamilan oleh si istri tadi. Ditakutkannya kenapa kok dalam suci yang pertama sampai suci yang berikutnya tadi tidak boleh dikumpuli ketika menjatuhkan talak, karena ditakutkannya istrinya hamil. Karena menjatuhkan talak dalam keadaan istri hamil itu talaknya tidak
Jadi kebalikan talak sunni tadi adalah talak bid'i. Kalau yang sunni itu sesuai dengan syariat, kalau yang bid'i adalah apa? Tidak sesuai dengan syariat. Jadi yang terbaru bid'i itu bid'ah. Ada yang tanyakan? Terus yang kedua tadi kita dilihat dari segi sah tidaknya menjatuhkan talak. Sekarang yang kedua adalah ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk. Ada beberapa talak yang di situ membolehkan untuk rujuk kembali, ada talak yang tidak boleh rujuk kembali. Dari segi boleh tidaknya rujuk tersebut ada dua macam, yaitu yang pertama talak raj'i. Talak raj'i itu adalah talak apa? Talak satu dan talak dua. Kalau talak bain, yang kedua talak bain itu adalah talak tiga. Jadi yang raj'i itu satu dan dua. Kalau yang bain itu talak tiga. Jadi yang talak satu dua itu boleh. Talak satu dan dua itu boleh rujuk. Seorang suami masih boleh rujuk kepada istrinya meskipun istrinya tidak rela. Ketika menjatuhkan talak satu kepada istri, itu namanya talak raj'i, bisa untuk dirujuk kembali. Walaupun si istrinya tadi menolak untuk rujuk atau tidak rela untuk rujuk kembali, tapi dalam hukum itu diperbolehkan untuk melakukan rujuk kembali. Waktu rujuk setelah suami melakukan talak satu atau dua, yaitu jika istri belum habis masa iddahnya. Jadi ada syaratnya. Talak raj'i, talak satu atau dua itu bisa rujuk kembali ketika si istri yang ditalaknya tadi apa? LKS-nya tolong dilihat. Ketika talak satu bisa rujuk kembali, talak satu atau dua itu bisa rujuk kembali dengan syarat yang pertama belum habis masa iddahnya. Jadi ketika talak satu, talak dua itu boleh rujuk kembali tanpa memperbarui nikah, itu ketika masa iddahnya belum selesai. Nah, ketika masa iddahnya selesai gimana? Bisa. Kalau masa iddahnya selesai harus memperbarui akad nikah. Jadi nikah kembali, nikah ulang. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Ini mengulang, Masya Allah. Bilangan talak yang dimiliki oleh suami itu bisa berkurang.